Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baras Amoro dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan unsur kebudayaan dari daerah Banten. Yang pertama, sistem bahasa dalam berkomunikasi masyarakat Banten sehari-hari menggunakan dialek atau bahasa Sunda Banten. Jadi bahasa Sunda asli atau buhul yang tidak terpengaruh oleh budaya luar. Namun masyarakat Banten juga kadang ada yang menggunakan bahasa Indonesia biasa. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda atau bahasa daerahnya. Namun kebanyakan mereka lebih sering menggunakan bahasa Sunda. Yang kedua adalah sistem peralatan atau sistem teknologi, yaitu terdapat pada petani, yang dimana mereka tidak dibolehkan menggunakan alat-alat modern untuk bertani, melainkan mereka menggunakan cangkul, kampak, dan lain sebagainya untuk bertani. Dan juga di bagian nelayan, mereka masih menggunakan kapal layar atau kapal kayu yang digunakan untuk mencari ikan. Yang ketiga adalah sistem kerajinan. Sistem kerajinan dari masyarakat Banten sangat beragam. Yang pertama, mulai dari bercocok tanam padi, berkebun, dan membuat kerajinan. Salah satunya yaitu adalah membuat motif batik yang terkenal saat ini, seperti motif batik Baduy yang telah kami terapkan di dalam cover legenda Gunung Pinang. Terdapat pada karakter tokoh wanita tua pada di bagian bawah penutup kaki. Karena dari motif batik itu memiliki makna atau arti tersendiri bagi masyarakat Banten, yaitu untuk kecintaan mereka terhadap alam. Lalu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Banten ini berpegang teguh kepada peraturan dari leluhur mereka, seperti sifat toleransi, tata krama, jiwa sosial, dan teknik bertani yang diwariskan oleh para leluhurnya. Selanjutnya adalah sistem kesenian. Salah satu kesenian dari masyarakat Banten adalah angklung buhun. Tidak ada perbedaan secara mencolok dari angklung ini, melainkan angklung ini sama persis seperti angklung pada umumnya. Hal ini digunakan atau diterapkan pada saat acara-acara upacara kesenian adat suku Baduy. Selanjutnya adalah sistem religi. Sistem religi masyarakat Banten, agama Sunda Wiwitan atau disebut juga dengan agama Islam Sunda. Mereka juga mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui adanya Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak melaksanakan ibadah seperti umat Islam yang lain. Kepercayaan mereka terhadap agama Islam masih bercampur kepada adat istiadat mereka sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Sawal. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menceritakan sinopsis asal mula Gunung Pindang. Sebuah keluarga yang tinggal hanya berdua, yaitu ibu dan anaknya, bernama Datu Awang. Suatu hari, Datu Awang pun meminta izin kepada ibunya untuk merantau dan ibunya selalu tidak mengizinkan. Kata ibu Awang, kalau Awang pergi, lalu ibu bersama siapa di sini? Tetapi Awang selalu meyakinkan ibunya agar kelak Awang menjadi orang sukses, bisa membahagiakan ibunya dan membangun rumah yang mewah seperti para bangsawan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ibunya merestui Awang untuk merantau mencari pekerjaan di Malaka. Awang menumpang dengan mobil bangsawan ke pelabuhan untuk merantau. Di dalam kapal, Awang bertemu dengan seorang juragan kapal. Kemudian juragan kapal itu menawarkan sebuah pekerjaan kepada Awang untuk bekerja di kapal tersebut. Melihat kegigihan dan kerja keras Awang, juragan tersebut berniat menikahkan putrinya dengan Awang. Awang merasa tidak pantas menikahi putrinya yang hanya bekerja sebagai anak buah juragan. Tetapi pada akhirnya Awang dan anak dari juragan kapal itu menikah. Belum lama pernikahan mereka, ayah dan dari Siti meninggal dunia dan semua warisan diberikan kepada Awang. Mereka hidup dengan penuh kemewahan dan bergelimang harta.
sehingga melupakan ibunya yang berada di kampung halaman. Setelah hampir 5 tahun di perantauan, tiba-tiba timbul kerinduannya ingin kembali ke tanah kelahirannya di Banten. Setelah berhari-hari mengarungi lautan luas, tibalah mereka di pelabuhan Banten. Berita tentang kedatangan kapal besar dan megah itu tersebar ke seluruh pelosok negeri Banten. Setiap penduduk ramai membicarakan kemegahan kapal itu. Mereka bertanya siapa gerangan pemiliknya. Karena penasaran, para penduduk Banten berbondong-bondong menuju ke pelabuhan. Di antara kerumunan orang banyak, tampak seorang perempuan tua dengan wajah sumringah dan pakaian lusuh. Baru saja tiba. Dia adalah ibu kandung Datu Awang. Di antara kerumunan orang banyak, tampak seorang perempuan tua dengan wajah sumringah dan pakaian lusuh. Baru saja tiba. Dia adalah ibu kandung Dampu Awang. Perempuan tua itu kemudian berteriak memanggil anaknya. Ketika melihat orang yang berteriak itu adalah seorang nenek berwajah lusuh dan berpakaian compang-camping, ia segera mengalihkan pandangannya. Ia malu mengakui nenek tua itu sebagai ibunya di hadapan istrinya. Melihat sikap suaminya, Cindur Hasanah menjadi terheran. Tak lama karena itu, akhirnya saking sakit hatinya ibunya Datu Awang, akhirnya ibunya pun mengutuk ia menjadi. Tiba-tiba ibunya pun kesal dan petir menyambar-nyambar, kemudian diiringi hujan yang sangat deras. Dalam sekejap dunia serasa kiamat, langit menghentakkan segalanya di kandungannya, bumi tergoncang dengan dahsyat, air laut bergelombang setinggi gunung. Seluruh penduduk berlarian meninggalkan pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Namun apa hendak dibuat, nasi telah menjadi bubur. Tuhan telah murka kepadanya. Kapalnya terus berputar-putar di udara, dipermainkan angin puyuh. Lama-kelamaan kapal dan seluruh isinya terlempar jauh ke arah selatan dan jatuh terlungkup. Konon perahu itu kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Pinang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bit Fala dari kelompok 3 dengan NPM 2019 akan menjelaskan soal pesan moral dari cerita yang kami buat. Pesan moralnya ialah ingatlah dan hargailah pengorbanan orang tua. Salah. Ingatlah perjuangan dan pengorbanan. Ini nggak usah dikata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bit Fala dari kelompok 3 dengan NPM 2019 ingin menjelaskan soal pesan moral dari cerita kami. Pesan moralnya ialah ingatlah pengorbanan dan perjuangan orang tua saat dirimu belum menjadi siapa-siapa, dan hargailah mereka saat kita sudah menjadi siapa-siapa, karena bagaimanapun mereka lah harta yang paling berharga dari sekian banyak harta yang kita punya. Dan juga bahwasanya ridho Allah adalah ridho orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami.